Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Bayan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana semangatnya, sudah menambah? Sudah dicas ya? Sudah isi bensin? Insya Allah siap kita lanjutkan pada materi berikutnya. Insya Allah kita akan membahas kitab Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab yang berjumlah 10 yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau menulis 10 adab, bukan berarti adab itu jumlahnya hanya 10, tapi yang terkumpul atau terhimpun dalam 10 ini adalah adab-adab yang dianggap lebih utama atau di atas adab-adab yang lain. Nah, kita sudah selesai dari 2 adab. Adab apa? Salam dan juga adab bertamu atau masuk ke rumah orang. Insya Allah kita akan lanjut ke adab yang ketiga, yaitu adab makan. Qala al-musannif waffaqahullahu wa hafizah. Ats-tsalitsu samillaha fi ibtida'i aklik wa syurbik qailan bismillah. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik wa idza faraghta fal'aq asabi'ak wa kul alhamdulillah. Adab yang ketiga, kata penulis, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada penulis dan menjaganya. Ats-tsalisu, adab yang ketiga, Samillah fi ibtidai aklik. Ucapkanlah bismillah di awal ketika kalian makan. Wasyurbika, dan di awal ketika kalian minum. Jadi di awal makan dan minum. Qailan, bagaimana cara samillah itu? Samillah prakteknya adalah mengucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. Wa idza faraghta, dan kalau selesai makan, fal'aq asabi'ak. Apa ini? Jilatin jari-jari kalian. Kalau sudah selesai makan, jilatilah jari kalian. Wa qul, dan ucapkanlah alhamdulillah. Nah, kita baca syarahnya ya. Di sini penulis mengatakan yang ketiga. Berarti ini urutan ketiga dari 10 adab. Dan ini berkaitan dengan adab makan dan minum. Di dalam bab ini ada 6 perkara yang dibahas. Perkara yang pertama adalah, atau terdapat pada ucapan penulis, samillah ibtida'i aklik wa syurbik. Ucapkanlah bismillah di awal makan dan minum kalian.
Jadi kita sebelum makan atau sebelum minum mengucapkan apa? Bismillah. Di awal. Di mana? Yang namanya awal berarti di depan sebelum kita makan. Ya, jadi ketika kita mau makan, sebelum kita memakan makanan tersebut, kita ucapkan bismillah. Kita mau minum, sebelum minum tersebut, ini kan belum minum nih, ucapin bismillah dulu, bismillah baru minum, bukan minum sambil bismillah, enggak. Yang namanya awal ya berarti di depan. Dengan mengucapkan bismillah. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya di adab sebelumnya bersama Ustaz Ahmad Hawasi Hafizahullah Ta'ala. Namun karena ini masuk dalam pembahasan 10 adab ini ya kita sampaikan lagi sekaligus sebagai pengingat. Kenapa kita mengucapkan bismillah? Pertama, ini adalah perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar. Dari sahabat siapa? Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Nah, sengaja saya, karena kalau orang mendengar kata Umar pasti apa? Khaddam. Iya. Umar bin Abi Salamah. Jadi ketika itu beliau masih kecil, makan bareng sama Nabi kita Muhammad SAW satu meja. Ya namanya anak-anak ya. Kadang-kadang kan tindakannya itu tidak bisa kita perkirakan. Yang namanya makan ya dicak-cak gitu kan, diambil. Maka Nabi SAW mengucapkan kepada sahabat tersebut yaitu Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ucapin bismillah. Beliau bilangnya samillah. Beliau SAW bilangnya samillah. Loh, kok bisa samillah itu artinya mengucapkan bismillah? Ada di dalam hadis yang lain, redaksinya itu langsung. Ya gulam idza akalta fakul bismillah. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam At-Tabarani. Ini kan yang tadi riwayat Bukhari ya, samillah. Tapi di riwayat yang lain oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, di situ lebih spesifik. Ya gulam idza akalta fakul bismillah. Kalau kamu mau makan, ucapkanlah bismillah. Jadi bismillah ini tindakan dari ucapan samillah. Samillah itu maksudnya mengucapkan bismillah. Ini sebelum makan. Kemudian pas makan gimana? Pas makan wakul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Wakul bi yaminik, makanlah. Kalau kita lihat redaksi letterlexnya, makanlah dengan kanan kalian. Yamin, makanlah dengan kanan kalian. Kok di situ diterjemahkan dengan tangan kanan? Karena sudah ma'ruf. Kalau makan ya pakai, emang ada yang makan pakai kaki? Nggak ada. Jadi memang kalau kita makan ya udah ma'ruf itu beri pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri boleh nggak? Tapi kidal kan yang dominan apa? Kiri. Pakai tangan kanan susah nggak? Susah nggak? Susah. Berat. Terus boleh nggak pakai tangan kiri? Tetap nggak boleh. Ya. Iya seperti itulah. Karena berat atau kaku atau tidak terbiasa. Bagaimana kalau kita terbiasa menggunakan tangan kanan, kalau pakai tangan kiri untuk sesuatu yang lain ya
Susah. Kita biasa motong pakai tangan kanan, motong pakai tangan kiri, bukan motong yang ada kepotong. Ya. Jadi tetap harus dibiasakan. Kidal itu bukan alasan pembenaran untuk makan dengan tangan kiri. Ya. Termasuk minum. Termasuk minum. Tidak boleh pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan. Termasuk kalau makan makanan yang kadang-kadang itu ada pasangannya. Apa sih? Tahu sama cabai. Atau gorengan lah ya. Kadang-kadang kan orang Indonesia terbiasa apa? Kalau makan gorengan kayak ada kurang pedesnya nih. Wah, ada cabai. Tangan kanan gorengan, tangan kiri boleh? Nggak boleh. Terus gimana? Ya tetap tangan kanan. Bagaimana caranya? Ya silahkan berekspresi. Silahkan berkreasi. Bisa gantian makan gorengan dulu, letakkan terus susul cabenya, atau pegang dua-duanya secara langsung. Gimana Ustaz? Lah pasti bisa lah. Pegang ini jauh. Semua jarinya difungsikan. Yang penting tangan kanan. Kenapa nggak boleh tangan kiri? Karena tangan kiri adalah tangan yang digunakan untuk makan oleh syaitan. Mau kita disuruhnya untuk ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malah ngikutinnya siapa? Setan. Ya nggak mau, jangan. Jangan. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan kalian, termasuk minum. Wakul mimma yalik. Wakul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang terdekat. Makan nih bareng-bareng. Ada nasi kapsyah pakai laham, masya Allah. Satu nampan. Isinya sama, kapsyah, laham. Maka kita makan dari yang terdekat dengan kita. Jangan yang di seberang sana, yang dekat dengan tahun malah makan dari yang terdekat. Kenapa? Karena makanan itu satu jenis, sama. Ngapain jauh-jauh? Lain ceritanya kalau makan itu variatif, beragam. Ya, beragam. Kayak tadi tuh, satu jenis apa beragam? Beragam. Boleh nggak ngambil yang jauh? Boleh. Lah lu pengennya itu yang di sini cuma ketan, gorengannya di sana, ya silakan mau ambil gorengan, enggak apa-apa. Karena makanannya variatif, beraneka ragam. Lain halnya kalau makanan itu satu jenis, kayak tadi makan kapsya atau mungkin satu nampan isinya gorengan semua, ya makanlah yang terdekat. Jangan yang jauh. Jadi itu patokannya. Kalau makanan itu seragam, berarti aturannya apa? Makan dari yang terdekat. Boleh mengambil yang jauh, syaratnya apa? Kalau bervariasi atau beraneka ragam. Ya, tadi sebelum makan bismillah, kemudian ketika makan tangan kanan, kemudian makan dari yang terdekat. Yang terakhir, ketika kita selesai makan, diapakan? Dijilatin jari yang kita gunakan untuk makan. Dan mekanismenya bisa kita jilat sendiri atau dijilatin yang lain. Kok senyum-senyum? Ya udah nyoh gitu. Ada syaratnya.
Nggak sembarang dijilatin orang lain. Boleh dijilatin, tapi kepada orang yang memiliki hubungan keakraban atau kedekatan dengan kita. Seperti siapa? Istri. Terus? Anak. Itu boleh. Gimana? Kalau anak kecil ke bapaknya mungkin masih ya. Tapi kalau kayak kita udah gede ini kebanyakan kayaknya kalau bahasa saru ya. Tapi meskipun itu bisa ya, tetap bisa aja tergantung bapaknya memandangnya seperti apa. Intinya jangan sampai kita dijilatin orang lain itu menimbulkan kayak anggapan jorok atau geli. Kalau kita ke istri kita kan nggak mungkin dianggap geli kan? Ke anak kita enggak, justru malah itu bentuk kasih sayang. Nah kalau ke orang lain, amit-amit gitu. Nah, patokannya itu, ya, yang bisa menimbulkan kedekatan, yang bisa menimbulkan kecintaan, bukan orang asing atau mungkin teman kumpul, teman ngobrol itu aneh nanti, ya, yang ada malah jarinya ikut dimakan nanti. Jadi dijilat. Ustaz, kalau kita makannya nggak pakai tangan gimana? Apa jari kita dijilat? Gimana? Apa? Sendoknya dijilat. Tergantung kita makannya pakai apa. Kalau pakai tangan berarti yang dijilat apanya? Tangan apa jari? Kalau tangan kelamaan. Kalau kita makannya pakai alat makan, berarti yang dijilat alat makannya. Kalau sendok ya sendok, kalau garpu ya garpu. Kalau peso, ya iya pesonya. Peso makan kan nggak setajam buat yang potong-potong itu kan. Gimana? Kalau piring, wallahu alam ya. Kalau mau ya silakan. Kalau yang diperintah itu alat makannya, karena itu berhubungan dengan kita ya. Terus yang terakhir mengucapkan alhamdulillah. Ini adab-adab makan. Jadi adab makan itu dibagi menjadi 3. Sebelum, saat, dan sesudah atau setelah. Sebelum kita mengucapkan apa? Bismillah. Kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Boleh. Yang benar mana nih ngucapin Bismillah saja? Apa Bismillahirrahmanirrahim? Atau Bismillah dengan tambahan sifat lain, misalkan Bismillahirrahmanirrazaq. Gimana? Bismillah apa Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Lagi-lagi terjadi ikhtilaf ya. Lagi-lagi terjadi khilaf antara ulama. Ulama Jaliyat Suwaidi. Oke. Jadi di sini penulis itu menukilkan pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dan Syekh Taqiyuddin Ahmad Al-Harani. Boleh nggak menambahkan setelah bismillah? Boleh. Kalau menambahkan boleh. Tapi kalau ditanya afdol yang mana, lebih utama yang mana, maka lebih utama yang bismillah. Iya. Kenapa? Karena bismillah, lafaz bismillah saja inilah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalkan mengucapkan bismillah, inilah yang paling utama.
Lalu ditambah bismillahirrahmanirrahim, boleh. Hanya saja kita berpindah dari yang lebih utama kepada yang biasa. Kalau tanya boleh apa enggak boleh, tapi kalau lebih utama mana? Bismillah. Ini diucapkan di awal. Masalahnya kita kan manusia ya. Iya. Kadang sedih, kadang senang, kadang ingat, kadang lupa. Kalau ingat ya pasti dibaca Bismillah. Kalau pas lupa, maka ada dua kondisi. Kalau pas lupa ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia ingatnya pas di pertengahan makan. Kondisi kedua, ingatnya kapan? Setelah selesai, iya kan? Udah kenyang, kayak ada yang kurang tadi, apa ya? Oh iya, belum bismillah. Ada dua kondisi berarti, terus gimana menyikapinya? Kalau pada kondisi pertama, ingat ketika makan, maka susulilah ucapan bismillah tersebut. Tapi dengan lafaz tambahan, bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini kalau ingatnya di pertengahan makan. Kalau ingatnya di akhir gimana? Ya wes. Nek wong Jawa ngomong, ya wes rampung. Udah selesai. Halas. Ya udah. Maka tidak mengucapkan bismillah. Jelas ini? Ini terkait bismillah. Adapun untuk tadi ketentuan makan dengan tangan kanan, maka itu sudah jelas ya, tidak diperbolehkan tangan kiri apapun alasannya. Kecuali naudzubillah min dzalik, ada orang yang memang tangan kanannya tidak ada. Bisa tidak ada secara maknawi atau secara hakiki. Secara hakiki memang tangannya nggak ada karena satu dan lain hal. Bisa karena bawaan lahir, atau naudzubillah kecelakaan, atau naudzubillah harus dioperasi, amputasi dan yang lainnya, maka tangannya hilang. Gimana? Boleh nggak? Maka ini tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Atau kalau tangan kanannya hilang secara maknawi, misalnya tangannya ada, tapi nggak bisa digerakkan. Ada. Apa itu? Lumpuh, stroke dan yang lainnya. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Gimana? Ya, itu termasuk yang hakiki tadi. Oke. Terus untuk makan harus dari yang terdekat. Ini juga sudah ada ketentuannya tadi. Kalau seragam berarti yang terdekat. Kalau aneka ragam berarti boleh dari manapun. Kalau nggak nyampe minta tolong dong ambilin. Nggak masalah. Kalau sudah selesai, diapain tadi? Dijilat. Bisa jarinya, bisa alat makan. Apa sebabnya? Apa sebabnya kenapa dijilat? Bisa. Apa lagi? Kita tidak tahu berkahnya makanan yang kita makan itu ada di bagian yang mana. Bisa jadi berkah tersebut ada pada makanan yang nempel di jari kita. Karena memang demikianlah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Kalau kalian makan, jangan dilap dulu tangannya. Atau jangan dicuci dulu. Apa sebab? Jangan dicuci dulu atau dilap dulu.
sebelum dijilat atau dijilatin oleh yang lain. Apa sebab? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu makanan mana yang terdapat berkahnya. Karena dia tidak tahu di makanan yang mana berkahnya itu ada. Kan sayang. Ya ternyata tinggal sedikit itulah berkahnya. Kayak kalau ada makanan, biasanya kalau makan rame-rame tinggal satu kan enak ya. Udah kamu aja. Padahal bisa jadi itu makanan terakhir itulah berkahnya di situ. Karena segan-segan semua akhirnya ditinggalin. Padahal berkahnya di situ. Makanlah sampai makanan yang terakhir. Maka di sini juga ada pelajaran, hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisa makanan saja kita dianjurkan untuk dijilat. Ya, berarti untuk dihabiskan, maka jangan sampai kita meninggalkan yang lebih banyak. Yang lebih banyak, Pak. Ya, alias jangan mubazir. Jangan mubazir. Kalau kenyang gimana, Ustaz? Kita ukur pas ngambil. Kira-kira habis enggak? Kira-kira habis termasuk ketika beli. Misalkan nih, kalau beli dajajenus nasinya banyak, nggak bisa habis, ya udah rubuk. Jadi kita ngukur porsi kita juga sebelum makan, untuk menghindari tabdzir. Kalau makan di rumah itu lebih fleksibel, kita bisa ambil sendiri, ngukur diri kita sendiri. Intinya jangan sampai menyisakan makanan, membuang-buang makanan. Atau kalau terpaksanya sisa banget, usahakan itu ada eksekusinya, misalkan untuk makan ternak atau apa gitu. Jangan sekedar dibuang buah. Karena makanan itu Masya Allah berkah. Dan di sisi lain itu ada saudara-saudara kita yang untuk makan saja susah. Maka nikmat yang tersebut jangan sampai disia-siakan. Nikmat yang seperti itu jangan sampai disia-siakan. Kemudian kita setelah selesai makan ucapan alhamdulillah. Sebenarnya ucapan redaksi mengucapkan doa setelah makan itu intinya alhamdulillah. Redaksinya macam-macam. Ada alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustahnan anhu. Ada redaksinya macam-macam, tapi ini alhamdulillah. Sehingga kalau udah mengucapkan alhamdulillah udah cukup. Ya. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Bersyukur. Itu kan makanan kan nikmat. Makanan itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya untuk kita syukuri. Di sisi lain, kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat-nikmat untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jadi ini adab-adab makan dan minum. Sama kalau minum, selain kita mengucapkan bismillah di awal, kita juga minumnya itu tiga kali, jangan langsung. Ini adab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, untuk adab makan dan minum itu kita bagi menjadi tiga. Sebelum, terus, saat, dan setelah. Sebelum apa? Mengucapkan bismillah. Saat menggunakan tangan kanan dan makan dari yang terdekat. Kalau makanannya seragam.
Kalau beragam, bebas, boleh. Ini adab ketika makan. Kalau setelah makan, apa adabnya? Menjilat jari kita atau dijilatin oleh yang lain, dalam tanda kutip ya, nggak sembarangan ya. Dan juga mengucapkan alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Ada yang tanyakan? Silakan. Alkohol ya. Alkohol. Najis apa tidak? Pertanyaan bagus, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Alkohol, kita sepakat itu haram. Haram diminum. Haram diminum. Kalau untuk pengobatan, tapi bukan untuk diminum ya, dioles atau apa untuk bersih-bersih luka, itu boleh. Terus gimana hukumnya? Apakah dia najis? Apakah dia najis atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak semua sesuatu yang haram najis. Tidak semua sesuatu yang haram najis. Ada haram, najis, ada. Tapi tidak semua yang haram najis. Emas haram nggak? Emas bagi laki-laki haram nggak? Apa najis? Apa najis? Tidak. Ya. Terlebih lagi di sana juga ada pandangan-pandangan lain. Jadi wallahu taala alam bishawab, yang kami ketahui untuk alkohol itu tidak najis. Terus gimana terkait masalah parfum? Itu kan untuk parfum ya. Terus untuk sholat ya. Sholat ada alkoholnya, gimana? Tak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau mau lebih hati-hati, silakan pakai yang non alkohol. Ya. Demikian, Allah taala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Oke, Ustadz kita sudah datang. Kita dengarkan bersama apa yang akan beliau sampaikan dalam masalah akidah. Allah taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.